Record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian. Ini nanti video ini juga akan ditonton oleh teman-teman yang laki-laki juga. Jadi setelah ini saya akan sedikit melakukan observasi atau kita sama-sama mengamati terkait dengan judul atau bukan judul, Kaifa nabda'u al-maqalah. Karena kebanyakan di antara kita itu masih kebingungan bagaimana kita memulai kalimat di awal fakroh. Nah, untuk kali ini kita tidak akan belajar lebih jauh gitu ya, karena sebenarnya kita hanya cukup melihat pola yang sudah ada pada makalah-makalah, pada teks-teks yang sudah ada. Jadi tinggal diikuti saja. Entah diawali dengan kana, kebanyakan cerita itu diawali dengan kana gitu ya. Atau mungkin diawali dengan fi'lun madhin, sebagian juga diawali dengan fi'lun madhin. Ada juga sebagian langsung fi'lun mudhari, gitu ya. Jadi tidak pakai kana, tidak pakai fi'lun madhin, tapi langsung fi'lun mudhari. Dalam artian itu sedang menggambarkan sebuah proses perjalanan, gitu ya. Ya'kulut talibu al-khubza wa huwa fil fasli. Itu kan menggambarkan suatu saat ada seorang siswa makan di kelas kan gitu. Nah, kita lihat langsung saja, kita mulai dari mutolaah kelas 2 dulu. Ini saya share screen. Ini ukurannya kelas 2 SM. Oh, mohon maaf saya. Yang kelas 2 yang ini. Nah, perhatikan di sini, ini mutolaah kelas 2 ya. Ini digontor. Kana Muhammadun na'iman fi firashihi wassa'atu asyrun. Kita lihat pola di awal saja. Bagaimana dia memulai cerita. Kana Muhammadun na'iman. Ini lagi cerita tentang kebakaran. Berarti diawali dengan kana. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pada suatu hari, suatu saat, atau pada saat Muhammad sedang tidur, nah gitu ya. Mengawali dengan kana Muhammadun na'iman. Kemudian kita lihat yang lainnya. Asyarul bisyari, cerita juga, cerita anak nih ya. Kana waladun faqiron, ini harusnya faqiron ya. Mohon maaf. Kana waladun faqiron, mohon maaf, khobarnya di sini, jalisan. Kana waladun faqirun jalisan fit tariqi ya'kulu khubzan. Ini juga menggunakan kana karena sedang menggambarkan sebuah situasi. Ini juga al-asadu wal fa'ru. Kana asadun na'iman fa'ata fa'run wa masya ala ra'sihi. Cara memulainya dengan kana. Nah, ini unik yang ke selanjutnya ini adalah as-sa'labu wal anzu tidak menggunakan kana tapi langsung ke fi'lun madhin. Atisha sa'labu. Nah, ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak bisa kok cuman haus. Sa'lab itu apa? Semacam rubah gitu ya. Hewan-hewan semacam itu ya. Atisha sa'labun. Nah, jadi seekor hewan sedang kehausan kan gitu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini menggunakan fi'lun madhin. Kemudian ini kana lagi, kana lagi. Ini tidak ada ini. Ini waladun najib. Zara khalifatu min bani al-Abbas yauman wazirahu fidarihi. Zara menggunakan fi'lun madhin. Ini kelas 2. Kebanyakan memang masih cerita-cerita anak. Kelas 3. Nih perhatikan. Al-adabu asasun najah. Diawali dengan fi'lun madhin. A'lana tajirun annahu yuridu an yastakhdima indahu syaban katiban. Jadi langsung kepada a'lana tajir, a'lana atau seorang pedagang, seorang pengusaha gitu ya, sedang mengumumkan atau memberitahukan bahwa dia ingin merekrut seorang pemuda untuk menjadi penulis gitu ya, atau sekretaris gitu ya. Seperti itu. A'lana menggunakan fi'lun madhin. Ini juga al-mudda'i. Marra rajulani fi ajamatin katsiratil asjar menggunakan fi'lun madhin. Kemudian al-fallah wal liftu. Nah, ini menggunakan kana. Tapi polanya berbeda. Tidak langsung kanal waladuna iman tidak, tapi kana li fallahin. Pada suatu saat atau pada saat itu li fallahin faqirin haqqlun shaghirun yazra'u fihi al-liftar. Gitu. Kepemilikan ya li fallahin. Jaza usidki juga menggunakan fi'lun madhin. Kita lihat mutolaah kelas 4. Nah, ini hal yang lebih unik lagi, nahdlatul lughah. Di depan ini memang fi'lun madhin, tapi di depannya ada laqad ata
'ala al-lughatil arabiyyati hinun minad dahri hajaroha fihi ahluha ayyama dualil mamalik. Ini kan mau menggambarkan telah datang kepada bahasa Arab sebuah masa hinun. Hinun itu kan sebuah keadaan gitu ya. Hinun minad dahri, suatu keadaan di sebuah dahrun itu kan tahun atau masa gitu ya. Hinun minad dahri ini kalau bisa diterjemahkan telah datang sebuah masa kepada bahasa Arab di mana para penggunanya ya gitu ya. Para penggunanya itu mulai meninggalkan atau justru malah menghancurkan bahasa Arab itu sendiri gitu ya. Nah, ini bagus sekali untuk menggambarkan sebuah fenomena. Misalnya laqad jaa laqad ini bisa diubah aja ya. Laqad ata 'alal muslimina hinun minad dahri. Nasu an salatihim li'annahum yusalluna wa la yusalluna. Telah datang sebuah masa di mana umat muslim itu sholat tapi sebenarnya mereka tidak sholat. Nah, misalnya seperti itu kan. Nah, ini laqad ata ini sebuah cara yang bagus untuk memulai kalimat. At-tahawun kana rajulani lagi sama. Asyruq qabla an yasriqa syamsu an yasriqa syamsu ini juga bagus untuk memulai. Menggunakan apa ini? Dzaraf gitu ya. Qabla an ini harusnya tidak sintipis ya. Ini kan kalau syamsu itu kan asyroko harusnya menggunakan shin tebal. Ini salah tulis ini, tipu ini. Asyroko yusyriku itu pun harusnya syamsun itu kan mu'annas ya, ini ada kesalahan, mohon maaf. Tapi kita lihat polanya saja, qabla. Kemudian di sini fi'lun madin. Taqaddama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuridul Islam. Fi'lun madin lagi. Gitu ya. Nah, coba diperhatikan fakrah kedua, paragraf kedua. Setelah fi'lun madin, dia menggunakan falamma arada rajul. Falamma itu juga untuk menggambarkan sebuah keadaan. Falamma arada rajulu ba'da dzalika an yasriqa. Ini mencuri beneran ya. Qala fi nafsi in sarabta wa sa'alani ar-rasul fama yakun bijawabi. Oke, kemudian kita lihat mutolaah kelas 5. Semakin ke atas ini semakin sulit ya. Kana amirun hindi mughraman bitajdif. Ini juga menggunakan kana. Al-iktiraf bil jamil kana al-khalifatu al-mansur menggunakan kana juga. Khutbatu Thariq ini khutbah ya. Ayatul wafai ini menarik. Dia mau menggambarkan dari hal-hal yang unik dalam proses pembukaan atau kemenangan membuka Andalus. Nah, jadi kan dulu umat Islam pernah menguasai Andalusia. Nah, kemudian dia ingin menceritakan bahwasanya pada proses kemenangan itu ada hal-hal yang bisa diceritakan atau ada hal-hal yang unik gitu ya. Nah, dia mau menceritakan. Nah, kemudian cara penyampaiannya gimana? Min ajaibi ma yuksaru ibana fathil Andalusi. Ini artinya apa? Dari hal-hal yang unik dalam proses kemenangan pembukaan atau penguasaan Andalusia itu tuh ada seorang pemuda Spanyol yang tada ala akhir min abnail Arab wa qatalahu. Ini kan dikejar-kejar gitu kan. Jadi ada seorang pemuda Spanyol yang mungkin dia seorang prajurit gitu ya. Karena sudah kalah Andalusia, seorang pemuda Spanyol itu lari kan gitu. Tapi bagaimana? Ini mengawali dengan min ajaibi. Nah, biasanya kita tuh ingin memulai kalimat itu dengan sesuatu yang menggambarkan keadaan. Contohnya kalian disuruh bikin insya tentang Muhammadiyah. Kemudian kita memulai dengan min zawahiri harakatil islami fi Indonesia. Zawahir itu kan fenomena. Jadi min zawahiri itu kan artinya berarti dari fenomena-fenomena yang ada dalam organisasi gerakan Islam di Indonesia. Min zawahiri harakatil Islam di Indonesia anna jam'iyata al-muhammadiyati atau annal jam'iyata al-muhammadiyata taqumu bi idarati tarbiyati bla 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 gitu kan. Jadi ini bisa digunakan untuk memulai. Bagus sekali ini. Selanjutnya ini tarikh kana juga. Sekarang kita ke mutolaah kelas 6. Ini mohon maaf, tarikh yang kedua.
Fil qarnir rabi' qoblal milad. Ini baru pertama kali kita menemukan ada yang menggunakan keterangan waktu. Ini juga bisa, nggak apa-apa. Ya, misalnya mau menggambarkan tentang apa namanya kelahiran Muhammadiyah. Kemudian kita memulai dengan tahunnya, misalnya fi as-sanati alfin wa tis'imi'atin wa ifna asyara kana rajulun yusamma bi Ahmad Dahlan assasa al-jam'iyata al-muhammadiyata. Misalnya gitu kan ya. Jadi pada tahun sekian, ini kan biasanya kalau di Indonesia itu kita memulai dengan pada tahun sekian gitu kan. Itu juga boleh, tidak salah juga gitu kan. Fi apa fisa nanti bla 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 kana atau anna itu silahkan boleh. Oke, selanjutnya kita lihat mutolak kelas 6. Nah, ini menarik. Diawali dengan majhul. Yuradu bil ba'i huna man yatawalla ardhul badha'i 'alal mushtarina fi mahalit tajzi'ah. Ini tahu nggak mau menjelaskan apa? Dia itu mau mendefinisikan al-ba'i atau penjual. Yuradu bil ba'i huna man yatawalla ardhul badha'i 'alal mushtarin. Yang dimaksud apa? Ba'i. Ini kan kalau biasanya kita tuh menggunakan gimana? Al-ba'i'u huwa man yatawalla kan gitu. Tapi di sini menarik, dia memulai dengan yuradu bil ba'i' huna man yatawalla ardhal badha. Gitu ya. Oke, selain itu juga kita lihat di apa cerita ini memulai kalimat dengan lidzalika faminas sifati dzatiyah wa minas sifatil khuluqiyah. Ini itu tergantung semuanya adalah kepada paragraf atau konten yang akan kalian susun. Baik, secara umum itu, kemudian ini teks ini nanti akan saya bagikan ke teman-teman sekalian. Teks ini nanti akan saya bagikan ke teman-teman sekalian. Kemudian nanti silahkan untuk melihat polanya. Ya, saya nggak akan menjelaskan semuanya, tapi silahkan kalian melihat apa namanya polanya saja. Nah, kemudian kalian bisa contoh untuk memulai sebuah kalimat jumlah, memulai sebuah jumlah untuk memulai sebuah paragraf atau fakroh. Karena saya tahu kalian sudah memiliki dasar latar belakang ilmu, jadi memang hanya kadang-kadang kita itu sulit dalam memulai saja. Ya, silahkan digunakan karena wa akhwatuha itu bisa dipakai semuanya gitu ya. Tapi memang kita itu karena tadi saya maksudnya adalah kita berangkat dengan zaukun Arabi, maka kita itu kalau bisa sering-sering baca teks. Nah, maka kali ini saya beri teks dalam jumlah yang banyak ini agar kalian bisa melihat pola dalam penulisan gitu ya. Dan tidak hanya dalam teks ini saja, kalian juga bisa mengakses teks-teks yang lainnya seperti itu. Baik, kemudian setelah ini mungkin sekitar 10 menit lagi akan selesai. Akan saya berikan tugas kepada kalian semua, baik yang kelas putri di Tundan, putra di Kaliurang, dan di Lowanu juga. Semuanya agar menulis sebuah insya maudhu'i. Insya maudhu'i itu maksudnya insya dengan tema yang saya tentukan. Nah, temanya hari ini adalah tentang Ahmad Dahlan. Ya. Jadi kita bercerita tentang Ahmad Dahlan. Tidak perlu panjang-panjang. Cukup 2 sampai 3 paragraf saja. 2 paragraf pun boleh. Tapi silahkan bercerita tentang Ahmad Dahlan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, silahkan misalnya ada yang mau menceritakan Ahmad Dahlan tentang kehidupan keluarganya. Karena li Ahmad Dahlan arba'u zaujat misalnya, menceritakan tentang istrinya yang jumlahnya ternyata tidak cuma 1 gitu kan. Tapi tolong semuanya baca dulu gitu ya, baca tentang teks terkait dengan Ahmad Dahlan atau tentang kana rojulun yusamma bi Ahmad Dahlan asasa atau langsung dimulai dengan asasa Ahmad Dahlan al-jam'iyata al-muhammadiyata fi as-sanati alfin wa tis'iniatin bla 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 sampai selesai. Atau juga dari sudut pandang yang lain, cerita tentang bagaimana langgarnya Ki Haji Ahmad Dahlan diambrukkan, apa namanya,
Yadhabunan nasu ila al-musalla li Kiai Haj Ahmad Dahlan. Wa ba'da an ja'u fa akhraja badha'i'ahum. Mereka mengeluarkan peralatan, kemudian mereka aslihatahum, senjata gitu ya. Wa dzaraba rajulun ila aimadi al-musalla gitu ya. Misalnya langgar kan bahasa Arabnya ya musalla itu ya. Apa namanya? Salah satunya mengambrukkan, menghancurkan gitu. Diceritakan detail nggak apa-apa. Nah, atau mau menceritakan sudut pandang Ki Hajar Madalan mengajar di sekolah Belanda, atau menceritakan Ki Hajar Madalan yang pergi ke Mekah. Tapi saya pengen tolong jangan cerita dari awal Ki Hajar Madalan lahir sampai meninggal. Terlalu panjang nanti ya. Ambil sudut pandang satu saja. Apa namanya? Hajja Ahmad Dahlan ila Makkah al-Mukarramah fi asanah bla 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 bla. Wa ta'allama ulumal arabiyyata wa qara'a al-manar alladhi katabahu Jamaluddin Al-Afghani, misalnya gitu. Ambil satu sudut pandang saja ya tentang Ahmad Dahlan, atau misalnya juga ada yang mau Ahmad Dahlan kan umum, bisa juga karena Jami'atu Ahmad Dahlan. Mau cerita tentang Universitas Ahmad Dahlan juga apa-apa, boleh silahkan ya. Karena sebagian kalian kan juga apa mahasiswa UAD juga kan seperti itu. Gitu ya. Saya rasa itu untuk hari ini. Teman-teman sekalian, nanti akan saya bagikan eh, file PDF tadi. Ada 5 file, silakan dibaca. Dan fokusnya itu bukan ke kosakata atau apa, tapi fokusnya adalah kepada kaifa nabda'u kita batil maqalah. Karena sebagian besar dari kita itu bingung bagaimana cara memulai tulisan atau memulai kalimat. Saya rasa itu untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Syukron. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.